Oke, sekarang di video pertumbuhan mikroba yang kedua, saya akan melanjutkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam makanan. Jadi ada 4 faktor, yaitu faktor intrinsik, faktor ekstrinsik, faktor implisit, dan faktor pengolahan. 4 faktor ini yang akan mempengaruhi pertumbuhan mikroba di dalam makanan. Jadi kalau faktor intrinsik itu berasal dari makanan itu sendiri, kalau faktor ekstrinsik itu berasal dari lingkungan penyimpanan, kalau faktor implisit itu sifat dari organismenya itu sendiri, kemudian yang terakhir adalah faktor pengolahannya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yang pertama faktor intrinsik, contohnya adalah sifat fisika kimia dari makanan tersebut, baik kandungan nutrisi, growth factor, water activity, pH, potensial reduksi oksidasi, komponen antimikroba, dan struktur biologis. Kemudian faktor ekstrinsik itu adalah dari kondisi penyimpanan makanan yang terdiri dari suhu dari penyimpanan, kelembapan relatif lingkungan, keberadaan dan konsentrasi gas tertentu, serta keberadaan dan aktivitas mikroorganisme lain. Kita ke faktor intrinsik dulu, di mana ada kandungan nutrisi yang pertama. Mayoritas mikroba kemoorganotrof, heterotrof. Nutrisi utama untuk pertumbuhan yaitu ada air, ada sumber karbon, energi, nitrogen, vitamin, dan faktor pertumbuhan serta mineral. Jadi persyaratannya yang untuk tumbuh di sini itu bisa katak, bisa kamir, bisa bakteri gram negatif, bisa gram positif. Makanan berbeda komponen penyusunnya sehingga menyediakan nutrisi yang lain juga buat mikroba. Jadi setiap makanan itu mikroba yang tumbuh itu juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari setiap mikroba. Kalau di daging ini kaya protein, lemak, mineral, vitamin tapi kurang karbohidrat. Kalau di makanan dari bahan nabati itu tinggi karbohidrat, rendah protein, vitamin, dan mineral. Susu sendiri itu nutrisinya seimbang dalam jumlah cukup banyak. Nutrisi dari senyawa lebih sederhana, gula atau asam amino, umumnya digunakan lebih dahulu sebelum senyawa kompleks. Kemudian faktor intrinsik setelah kandungan nutrisinya yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba juga dari water activity dari makanan tersebut. Jadi water activity itu menyatakan air yang bebas atau air yang tersedia. Kalau air yang tidak bebas atau tidak tersedia itu adalah air yang mengkristal, air yang berada dalam gel koloid, dan air yang terikat solut atau ion dalam suatu larutan. 3 ini merupakan air yang tidak bebas. Oke, kalau lihat di sini kalian bisa amati kira-kira pada water activity yang tinggi itu yang tumbuh bakteri jenis apa aja atau kapan kamirnya tumbuh di mana. Kalau kita lihat di sini pada produk makanan yang water activity-nya itu rendah seperti mie kering, madu, coklat, telur, sereal, crackers, dan lain-lain itu paling banyak tumbuhnya juga jam, jelly, buah kering, keju ya, itu juga rendah juga water activity-nya. Kebanyakan yang tumbuh adalah kampak. Kemudian prokariot halofilik dan juga kamir. Jadi bisa kalian lihat di sini ya, water activity itu mempengaruhi jenis mikroba apa yang tumbuh. Kemudian water activity yang tinggi seperti fresh food, susu evaporasi, saus tomat, sosis fermentasi, daging yang di-curing, susu kental manis, sirup buah yang masih tinggi water activity-nya, itu paling sering yang tumbuh adalah jenis-jenis bakteri. Kalau pada susu evaporasi, saus tomat, jus buah, keju, paling sering adalah E. coli, Clostridium botulinum, kemudian jenis-jenis bakteri gram negatif. Kalau pada daging yang di-curing, susu kental manis, sirup buah, dan lain-lain itu yang paling sering tumbuh adalah gram positif. Jadi yang semakin tinggi water activity paling sering gram negatif ya. Jadi kebanyakan dari bakteri pembusuk itu paling sering mereka tumbuh pada water activity yang 0,91 ya. Di sosis fermentasi, daging curing, dan lain-lain. Dari sini kalian bisa memahami dan kira-kira bagaimana cara mengatasinya melalui teknik pengolahannya. Kemudian kaitan antara water activity dan konsentrasi larutan garam. Di sini kita bisa lihat ada water activity dan di sini ada NaCl. Mikroorganisme halotoleran. Jadi halotoleran itu adalah mikroorganisme yang mampu bertahan pada kondisi salinitas yang tinggi.
walaupun sebenarnya dia nggak membutuhkan garam untuk pertumbuhannya. Itu adalah mikroorganisme halotoleran. Contohnya seperti Bacillus, Staphylococcus, Vibrio, Corynebacterium. Jadi pada kondisi garam yang tinggi, salinitas yang tinggi di atas 10%, itu biasanya water activity-nya di sini ya. Itu dia lebih tahan untuk hidup. Contohnya seperti Bacillus, Staphylococcus, Vibrio dan Corynebacterium ya. Ini ada Staphylococcus aureus yang bisa hidup pada makanan-makanan yang seperti daging giuring dan lain-lain ya. Oke. Kemudian faktor intrinsik yang selanjutnya adalah efek pH dari makanan itu sendiri. Kebanyakan mikroorganisme yang penting dalam makanan itu pH-nya itu optimum 6,6 sampai 7,5. Jadi khusus untuk mikroorganisme asidurik. Asidurik adalah mikroorganisme yang bisa bertahan di pH rendah atau pH 4 ya. Seperti Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus dan Streptococcus. Itu mikroorganisme jenis-jenis yang asidurik. Kemudian makanan itu umumnya bersifat netral atau asam, jarang sekali basah, tetapi tetap ada makanan basah. Makanan asam umumnya rusak oleh kapak ya. Jadi kalau asam itu paling sering rusakannya oleh kapak. Kalau netral paling rentan oleh bakteri pembusuk. Seperti daging tadi yang paling rentan dengan bakteri pembusuk dan juga fungi. Kemudian pengelompokan makanan berdasarkan pH sendiri. Ada makanan berasam rendah, berarti pH-nya tinggi ya, basah, yaitu jenis-jenis seperti sayur, daging, susu, sereal. Kemudian yang berasam rendah pH-nya 3,7 sampai 5,3, yaitu beberapa sayuran, keju dan buah. Kemudian makanan berasam tinggi di mana pH-nya di bawah 3,7 seperti buah, sayur asin. Kemudian kemampuan dari jenis makanan tersebut untuk mempertahankan pH itu disebut dengan buffering capacity. Yang mampu mempertahankan buffering capacity atau buffering capacity-nya tinggi itu adalah produk susu dan daging. Kalau sayuran itu buffering capacity-nya rendah, dia cenderung tidak stabil untuk mempertahankan pH-nya. Mikroorganisme itu memiliki kemampuan memodifikasi pH lingkungan. Contohnya misalnya seperti amino asid dekarboksilase, di mana optimum pada pH rendah atau pH 4, tetapi dia memproduksi amin basa. Kemudian amino asid deaminase, di mana optimum pada pH 8, tetapi memproduksi asam organik. Jadi ada beberapa mikroorganisme yang bisa memodifikasi itu. Masih di pH, di sini ada kelompok-kelompok ya makanan ya. Kalau telur pH-nya cenderung basah ya 7,6 sampai 7,9. Ikan juga, daging ini 5,7 sampai 6,7. Kemudian sayuran masih ada yang basah, jagung manis. Kemudian ada kentang, ada tomat ini sudah masuk ke asam, dan buah-buahan ini cenderung pH-nya rendah. Kemudian faktor intrinsik yang keempat adalah potensial oksidasi reduksi. Kalau oksidasi reduksi itu dinyatakan dengan EH ya dalam satuan milivolt. Oksidasi reduksinya 0 atau EH 0 jika oksidan sama dengan reduktan. Jadi kalau misalnya pelepasan elektron sama dengan penambahannya, kemudian itu yang dinyatakan dengan 0. Kalau OR atau EH atau oksidasi reduksinya positif jika senyawa lebih mudah teroksidasi. Kalau R atau EH-nya negatif, oksidasi reduksi negatif jika senyawa lebih mudah terreduksi. Jadi positif kalau dia lebih mudah teroksidasi. Mikroba aerob itu perlu oksigen nggak nak? Jadi dia nilai oksidasi reduksi atau EH-nya itu positif untuk tumbuh. Mikroba anaerob tidak perlu oksigen, jadi nilai EH-nya negatif untuk tumbuh. Kemudian fakultatif dapat tumbuh pada kondisi yang EH-nya positif dan negatif. Sedangkan mikroaerofilik itu perlu EH tapi kurang positif dibanding dengan aerob, jadi dikurangi tekanan oksigennya. Ini faktor-faktor intrinsik yang keempat, yaitu potensial oksidasi dan reduksi. Masih lanjutan juga, senyawa dalam makanan dapat membantu mempertahankan kondisi reduksi, antara lain gugus sulfidril. Gugus sulfidril ini pada daging, asam asorbat, dan juga gula reduksi pada buah dan sayur. Dia mampu mempertahankan kondisi reduksi. Aktivitas mikroba juga mempengaruhi perubahan oksidasi reduksi dalam makanan, mempengaruhi perubahan EH dalam makanan. Jadi misalnya ada mikroba aerob yang mengkonsumsi oksigen, konsumsi oksigen dalam mikroba aerob menyebabkan kondisi lingkungannya kan tereduksi, positif kan. Nah, EH-nya jadi lebih rendah sehingga sesuai untuk pertumbuhan mikroba anaerob. Kemudian Clostridia menghasilkan senyawa pereduksi virodoksin,
menyebabkan pH-nya lebih rendah sehingga lebih optimum untuk pertumbuhannya. Kemudian makanan dalam kondisi teroksidasi itu lebih mudah tumbuh kapang, kamir, bakteri aerob. Sedangkan makanan dalam kondisi tereduksi itu lebih mudah untuk tumbuh bakteri anaerob. Poising capacity yaitu kemampuan untuk mempertahankan pH-nya tadi. Kemudian faktor intrinsik yang kelima yaitu komponen antimikroba dari makanan itu sendiri. Jadi secara alami dalam makanan, terutama produk nabati dan olahannya, itu terdapat senyawa yang bersifat sebagai antimikroba. Contohnya seperti alisin pada bawang, eugenol pada cengkeh dan kayu manis, timol dalam daun oregano, asam benzoat dalam buah, yang paling banyak itu buah cranberries, terus glukosinolat yang berubah menjadi isothiocyanat jika terjadi kerusakan mekanis dalam tanaman, yaitu seperti kubis dan brokoli. Lisosim, ovotransferin itu ada di dalam telur. Lisosim, laktoferin, laktoperoksidase ada di dalam susu. Sistem laktoperoksidase itu enzim yang paling banyak dalam susu sapi. Itu akan membentuk hipothiocyanat, yaitu zat antimikroba, di mana dia adalah oksidator kuat yang mempengaruhi protein membran, terutama bakteri gram negatif yang lebih sensitif. Berarti dia merusak protein membran dari beberapa jenis bakteri, terutama bakteri gram negatif. Kemudian parameter intrinsik yang keenam adalah struktur biologis. Jadi secara alami, materi struktural dalam tumbuhan dan hewan itu dapat berperan sebagai barier fisik atau perlindungan fisik terhadap penetrasi mikroorganisme. Contohnya seperti cangkang atau kulit pada kacang dan telur, getah tumbuhan, cangkang hewan, lapisan lemak pada daging, lapisan lilin pada tumbuhan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk struktur biologis yang melindungi makanan atau melindungi diri untuk tidak menghalangi pertumbuhan dari mikroba gitu ya maksudnya. Oke, ini parameter intrinsik ada di video yang kedua. Kemudian yang selanjutnya ekstrinsik akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya.